Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, kita lanjutkan pembahasan atau kajian tahsin tilawah Al-Quran sesuai dengan apa yang saya tulis dalam kaidah tahsin tilawah Al-Quran, yaitu sekarang kita masuk pada bab 6 tentang ahkamul gunnah, hukum-hukum gunnah. Apa yang dimaksud dengan gunnah di sini? Yang dimaksud gunnah sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama, terutama ulama bahasa, menyebutkan bahwa al-gunnah dan lughatan hiya sautun arinun yakhruju minal khayshum. Bahwa gunnah itu secara bahasa adalah suara lembut yang keluar dari hidung. Suara lembut yang keluar dari hidung atau pangkal rongga hidung, khayshum. Sedangkan pengertian gunnah menurut istilah sautun yakhruju minal khayshum la amala lisanin fi, itu suara yang nyaring atau jelas yang keluar dari lubang hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Itu namanya gunnah. Jadi suara hidung. Tempat gunnah ada pada huruf nun dan mim, bukan pada huruf yang lain. Huruf nun lebih gunnah, lebih dengung jika dibandingkan dengan mim. Adapun makhrajnya adalah dari khayshum, yaitu lubang hidung yang memanjang ke dalam mulut. Gunnah terbagi menjadi dua macam. Ada gunnah asliyah, ada gunnah aridah. Gunnah asliyah itu gunnah bacaan dengung yang tidak berubah selamanya. Itulah sebabnya disebut gunnah asliyah. Ketika huruf mim dan nun kedua-duanya dalam keadaan bertasydid, maka dalam mengucapkannya diwajibkan memakai gunnah, yaitu suara dengung yang nyata dan jelas dari pangkal hidung. Saya ditahan kira-kira ukuran 2 harokat. 2 harokat. Jadi ukuran panjangnya 2 harokat. Secara normatif 2 harokat, tetapi prakteknya itu 3 harokat. Karena 2 harokatnya gunnah beda dengan 2 harokatnya maqtubi'. Dikatakan gunnah asliyah, sekali lagi, dikarenakan gunnah pada lafaz-lafaz tersebut mesti wajib adanya. Artinya tidak akan terpisah, tidak akan hilang, maka disebut gunnah asliyah. Sedangkan gunnah aridah artinya gunnah yang baru, bacaan dengung yang baru.
Dinamakan aridah baru karena bisa saja bacaan gunna itu terlepas, bisa saja hilang, sehingga disebut aridah. Kemudian tingkatan gunna bacaan dengung itu ada dengung yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat, gunna yang kuat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi, tingkatannya ada 3. Yang pertama adalah al-musyaddad, yang kedua al-mudgham, dan yang ketiga adalah al-mukhfa. 3 tingkatan ini bila dipecah menjadi 6. Yang pertama al-musyaddad, yaitu huruf yang ditasydid. Huruf yang ditasydid itu ada 2 macam. Ada yang dalam satu kata, yaitu huruf nun atau huruf mim yang bertasydid. Nun atau mim bertasydid itu berarti musyaddad yang dalam satu kata. Ada yang dalam 2 kata, dan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama idghamnya nun mati dan tanwin dengan nun atau mim. Ini termasuk dalam tajwid yang biasa kita pelajari, dinamakan apa? Idgham bi gunna. Idgham bi gunna yang nun atau mim, nun atau tanwin, nun mati atau tanwin ketemu mim atau ketemu nun. Ini termasuk musyaddad, termasuk dikatakan bertasydid. Kenapa dikatakan bertasydid? Karena idghamnya idgham sempurna, menyatu betul, sehingga walaupun tidak seperti mim ditasydid atau nun tasydid, tetapi seakan-akan di situ adalah mim atau nun tasydid karena menyatu. Mimmalillah itu betul-betul menjadi mim. Innasya, itu kan. Jadi walaupun itu 2 kata, tapi sama dengan satu kata. Karena nunnya itu betul-betul menyatu, nun mati ketemu mim juga menyatu menjadi mim. Yang kedua idghamnya mim mati dengan mim. Kam min fi'ah, mim mati ketemu mim, jelas. Walaupun itu 2 kata, tapi sama persis dengan mim tasydid atau bertasydid. Kemudian yang ketiga idghamnya ba mati atau ba sukun dengan mim. Ya bunayya kam ma'ana, persis dengan mim tasydid. Ya bunayya kam ma'ana, jadi menyatu persis seperti mim tasydid. Kemudian yang keempat idghamnya lam asyamsiyah dengan nun. Anin na'i atau an-na'i, an-nur. Kemudian yang kedua adalah al-mudgham. Al-mudgham bi gunna an-naqis, yaitu idghamnya nun mati atau tanwin dengan wawu atau ya, atau kepada wawu dan ya. Jadi kalau ada ini nomor 2 ini sama dengan nomor 1 B di atas.
Kalau di sana idgham bi gunnah, nun mati atau tanwin ketemu mim atau nun, sedangkan ini nun mati atau tanwin ketemu wawu atau ya. Jadi di sini idghamnya sebetulnya idghamnya yang naqis, bukan gunanya, idghamnya yang naqis. Jadi ketika kita membaca idgham bi gunnah ini, idgham bi gunnah nun mati atau tanwin ketemu wawu atau ya, maka jangan dibaca seperti wawu tasdid, jangan dibaca seperti ya tasdid, tetapi harus ada dengungnya, ada gunnahnya. Mayyaqulu, jadi harus dilarikan ke hidung. Mayyaqulu min wara'i hijab min. Jadi jangan cuma di mulut tapi dilarikan ke hidung. Min wara'i, ya. Min wal. Jadi bukan miwal, ya. Wa man ya'mal, ya. Jadi jangan membaca idgham bi gunnah yang nun mati atau tanwin ketemu ya atau wawu, jangan dibaca seperti ya tasdid atau wawu tasdid. Kemudian macam yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah al-mukhfa. Al-mukhfa itu maksudnya adalah yang disamarkan, artinya secara bahasa al-mukhfa itu disamarkan. Yakni ikhfa, di sini isinya adalah ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi dan iqlab. Adapun menurut jumhur ulama, jadi ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan iqlab ini satu tingkatan yang sebetulnya di bawah tingkatannya musyaddad, dan di bawah tingkatannya al-mudgham. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama, maratibul gunnah itu ada 5. Maratibul gunnah itu ada 5, yaitu al-musyaddad, al-mudgham, al-mukhfa, ditambah dengan 2 lagi yaitu al-mudhar dan al-mutahar. Jadi tingkatan gunnah, maratibul gunnah, maratibul gunnah itu ada 3 kalau menurut Asy-Syatibi. Yang pertama adalah al-musyaddad. Yang kedua al-mudgham. Idgham an-naqis. Yang ketiga al-mukhfa. Nah, kalau menurut jumhur ulama ditambah 2 lagi. 2 lagi, yang pertama adalah al-mudhar. Ya. Kalau ini menurut Asy-Syatibi. Menurut jumhur ulama ditambah 2. Yang pertama adalah al-mudhar dan yang kedua al-mudhar. Jadi bacaan izhar itu sebetulnya juga ada gunnahnya, ada dengungnya. Nun mati ketemu
huruf idhar ain umpamanya anhu umpamanya, ketemu ha anhu, atau ketemu huruf-huruf idhar itu sebetulnya ada dengung, tetapi dengungnya lemah. Dengungnya lemah. Dhaifah. Jadi ini dengung tapi dengungnya dhaifah. Sementara yang ini dengungnya qawiyah, ya. Yang ini dengungnya qawiyah. Ya. Ya, jadi ini gunahnya kuat. Kalau ini gunahnya dhaifah. Kalau kita baca nun manun berharokat atau mim berharokat, naninu. Ada dengungnya kan? Naninu. Ada kan? Mamimu pasti ada kesini sedikit, tetapi lemah. Nah, karena lemah maka tidak dimasukkan ke dalam tingkatan di mana tingkatan yang 3 ini sejajar, rata bacanya. Ya, rata bacanya. Oleh karena itu yang disebut gunnah itu yang qawiyah ini. Karena sama tingkatannya, ya, yaitu al-musyaddad, al-mudgham dan al-mukhfa. Yang kalau diurai menjadi 6, ya, menjadi 6, yaitu gunnah, idgham bi gunnah, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham mimi, ya, yang keempat ikhfa, yang kelima ikhfa syafawi, dan yang keenam ya. Jadi ketika membaca 6 ini maka harus sama rata. Berapa harokat? 2 harokat. Normalnya 2 harokat. Tetapi prakteknya sebetulnya bisa 3 harokat. Ya, bisa 3 harokat. Bahkan menurut Syekh Ibrahim Al-Akhdar, salah seorang imam Masjid Nabawi, mengatakan bahwa bisa saja lebih dari 3, yang penting sama, yang penting konsisten. Jadi itu bacaan gunnah yang tingkatannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. 3 tingkatan itu yang kemudian kalau diuraikan menjadi 6, yaitu gunnah, idgham mimi, ikhfa, syafawi, dan iqlam. Jadi bisa kita contohkan umpamanya dalam membaca ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu ada 3 titik di situ, maka harus dibaca sama. Umpamanya tarmihim bihijaratin min sijjin. Tarmihim bi. Ada bacaan apa di situ? Memati ketemu ba, ikhfa syafawi. Bihijaratin min idgham apa? Idgham
idgham di gunnah. Bihijaratin min sijil, idgham dan ikhfa. Ya. Ya, jadi bacaan yang dengung itu harus sama rata. Sama rata. Al-mithlihi. Kalau dalam hadis Amani disebutkan begitu. Jadi banyak bacaan ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, di sini harus sama bacaannya, temponya harus sama. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi jangan dibaca nggak sama. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi yang pertama terlalu kecepatan, ya. Jadi harus sama. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu juga nggak sama. Yang pertama, kedua sama. Yang ketiganya kelamaan. Jadi harus sama. Dan kalau sudah membiasakan baca gunnah dengan sama, itu biasanya lama-lama akan terasa. Kalau salah satu di antaranya dibacanya nggak sama, itu akan terasa. Gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi harus sama, anzartahum tunzirhum, ya. Nah, itu bacaan gunnah yang 6 itu dalam kita membaca Al-Quran. Supaya sempurna bacaan Al-Quran kita, maka kita harus membacanya dengan sama, yaitu kita baca secara normatifnya 2 harakat. Nah, sekarang coba dipraktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu udah seperti itu. Sudah rata itu bacaan gunnahnya, ya. Nah, coba sekarang pakai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yakriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ainnya coba aja kurang. Ba'udatan. Innallaha la yastahyi an yakriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Ulangi lagi. Jadi
gunanya di situ jangan lupa ada gunanya, dengungnya larikan ke hidung, khasyur. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ya, tangan harokatnya kasrohnya kurang ditarik, ya. Ya, oke. Boleh baca, coba dilanjutkan, pasti akan ketemu dengan guna-guna. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya. Jadi tempo gunanya sudah bagus. Cuman untuk ikhlas itu membacanya, ikhlas itu termasuk apa tadi? Termasuk al-mukhfa, ya kan? Karena al-mukhfa itu disamarkan, maka mimnya di situ sebenarnya disamarkan. Jadi jangan langsung nutup, agak direnggangin dikit. Mim-ba. Jadi pertamanya agak renggang, kemudian nutup. Ba'di mitsaqi, ba'di mitsaqi. Itu iqlab ya. Iqfa Syafawi di sini termasuk al-mukhfa. Tetapi bacanya langsung nutup bibirnya. Ya. Taumihim bihija. Jadi jangan jangan direnggangin bibirnya. Ya. Jadi bukan tarmihim, bukan. Untuk bacaan ikhfa syafawi itu bibirnya langsung nutup, langsung itbaq, ya. Nanti bisa juga dilihat di dalam penjelasan Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, di YouTube itu ada tentang bacaan ikhfa syafawi, bahwa membacanya itu bibirnya langsung nutup, berbeda dengan iqlab. Jadi taumihim bihija, beda dengan iqlab, mimba, gitu ya. Nah itu. Ya, selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Jadi baca kuntum, ya, mati ketemu tak. Terus lanjutkan lagi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, cukup. Ya, Izul baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ya, bagus. Gunanya sudah konsisten ya. Cuman fa dan haknya terkadang masih kurang jelas, gitu ya. Fa-nya dan haknya masih kadang-kadang masih kurang jelas, perlu diperjelas. Yuf, ya supaya jelas maka fa-nya itu harus dibanyakin keluar anginnya, yuf, yuf, ya sama haknya. Nah, kalau gunanya tadi sudah rata, Bacaan pelapnya juga saya lihat sudah bagus. Ya, bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Agak pelan lagi, bisa pelan lagi temponya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh Waibas samawati wal ardi inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, jadi sudah bagus konsisten gunahnya bisa. Cuman tadi sebetulnya mat wajib mutasil sama mat jaiznya masih kurang sedikit ya. Jadi karena perlu dibiasakan agak pelan bacanya ya. Selalu agak buru-buru bacanya ya. Jadi pelan supaya lebih bagus tartilnya. Nah, jadi itu praktek membaca gunnah dengan konsisten, dengan rata, dengan sama yang harus dibiasakan. Sebab kalau tidak dibiasakan ya sulit. Apa saja saya kira kalau tidak dibiasakan sulit. Ya. Dan sebetulnya membaca Al-Qur'an itu sangat mudah. Membaca Al-Qur'an itu sangat mudah. Betul kan? Sulit bagi orang yang tidak mau, ya. Bagi orang yang tidak mau belajar ya sulit. Apalagi orang-orang yang sudah merasa bisa, nah itu susah. Sebetulnya membaca Al-Quran itu sangat mudah. Nah, oleh karena itu maka terutama yang terkait dengan bacaan-bacaan yang sangat penting dalam tajwid, ibarat kata bahwa tajwid itu ada sebagai bangunan rumah begitu, maka ada bangunan-bangunan yang sangat vital, yang sangat penting, yang kalau kita beribadah itu ada namanya rukun. Maka rukun rumah itu ada tiang, ada pondasi, ada atap, itulah namanya rukun.
bangunan yang sangat vital, yang sangat penting. Dalam tajwid juga sama seperti itu. Ada yang namanya rukun, seperti kita membaca makharijul huruf, itu rukun. Kalau kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah, maka bisa salah ibadah kita, baca Al-Quran kita salah fatal. Harus sudah saya jelaskan. Lebih-lebih kalau terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah, menjadi imam, kalau baca surat Al-Fatihahnya salah, bagaimana hukumnya? Nggak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, la sholata sahihan. Tidak ada sholat itu sahih, itu benar bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Orang yang membaca Al-Fatihah tapi Fatihahnya salah, itu sama dengan tidak membaca Al-Fatihah. Itulah pentingnya kita belajar tajwid, mempraktekkan tajwid, mempraktekkan tahsin dengan benar agar ibadah kita menjadi benar. Dan itu mudah sekali untuk dipelajari, baik itu menyangkut dengan makharijul huruf dan sebagainya. Begitu juga rukunnya lagi itu adalah mat, baca mat itu rukun. Sebab kalau membaca mat salah, itu bisa salah fatal. Beda dengan tadi itu gunnah tadi. Seandainya gunnahnya kurang sedikit, itu tidak fatal. Tetapi memang kurang sempurna bagi ahlul ada. Jadi belum dikatakan ahlul ada, belum dikatakan sebagai orang yang ahli baca Al-Quran kalau belum sempurna dalam rukun maupun dalam hal-hal yang sunnah. Jadi makanya disebut tahsin itu bisa saja di situ ada yang tambahannya, terutama dalam hal lagu, ya. Kemudian mat itu ada yang namanya mat jaiz, gitu kan. Kemudian mat lazim. Seandainya berkurang sedikit juga tidak fatal. Berbeda dengan dua hal tadi, yaitu makharijul huruf dan ahkamul mad wal qasr, hukum mad dan qasr. Baik, saya kira itu pelajaran kita sahabat Al-Quran tentang hukum-hukum gunnah, kita terapkan di dalam bacaan sehingga akan menjadi satu karakter. Ketika kita sudah membiasakan terus-menerus baca gunnah dengung dengan sama, maka insya Allah kita sudah tidak mikir-mikir lagi karena sudah terbiasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.